Mereka lebih mengedepankan ukhuwah Islamiyah ketimbang masalah khilafiyah yang tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ujungnya. Ya. Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron, sukron. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah yang patut kita teladani sebagai umat Islam dalam menjaga ukhuwah. Kisah yang terjadi antara pemimpin Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Idham Khalid ya, dan pemimpin Muhammadiyah yaitu Buya Hamka yang ketika itu sedang melakukan sholat subuh berjamaah di kapal laut ya, ketika perjalanan ke Tanah Suci. Di Indonesia ada banyak organisasi yang berasaskan Islam yang dapat ditemukan ya, seperti Nahdlatul Ulama, yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Di antara organisasi itu, NU dan Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang banyak penganutnya di Indonesia. Perlu diketahui bahwa kedua organisasi ini sering disalahartikan ya, sebagai suatu aliran dalam Islam. Seperti halnya aliran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan lain-lain. Padahal keduanya hanyalah sebagai organisasi massa atau ormas, yang lebih tepatnya disebut sebagai organisasi Islam. Dan yang paling penting adalah tidak ada satupun prinsip di dalam organisasi Islam tersebut yang bertentangan atau menyimpang dari usuluddin atau pokok-pokok ajaran agama Islam. Kesemuanya secara umum disatukan dalam satu ikatan akidah yang dianut jumhur kaum muslimin sepanjang zaman, ya, yang lazim dikenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalaupun terdapat perbedaan pendapat yang terjadi atau mengatasnamakan ormas-ormas tersebut, itu hanyalah masalah furu'iyah, atau hal ini bukanlah berarti mereka bisa dicap beda pemahaman. Perbedaan yang ada seperti dalam masalah furu'iyah atau cabang agama, ya, metode dakwah, cakupan, dan sebagainya justru akan membuat ormas-ormas tersebut ya, akan saling menguatkan dan menopang dakwah, menjadi sarana berlomba-lomba dalam kebaikan ya, sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 148. Hanya saja memang tidak bisa dipungkiri ya, adanya sebagian oknum yang picik pandangan, ya, saling sikut dengan sesama saudaranya, bahkan saling hujat. Ya, hanya karena berbeda organisasi dan bendera dakwah. Ya, orang-orang seperti ini harus segera disadarkan. Ya, karena sadar atau tidak sadar, dia telah melakukan kemungkaran besar yang bukan saja akan berimbas pada dirinya, ya, tetapi mudaratnya bisa menimpa jamaah kaum muslimin pada umumnya. Ashabiku semua dimuliakan Allah, betapa indahnya hidup ini jika kita bisa mempererat tali ukhuwah di antara kita, sehingga perbedaan yang terjadi tak akan mampu mempecah belah persaudaraan kita. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya, menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menambahkan bahwa orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota tubuhnya sakit,
maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Di hadis lain pun disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak merasakan manisnya iman, hendaklah ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sungguh indah persaudaraan Islam ini. Azabiku semua dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah yang patut kita teladani sebagai umat Islam dalam menjaga ukhuwah. Kisah yang terjadi antara pemimpin Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Idham Khalid dan pemimpin Muhammadiyah yaitu Buya Hamka, yang ketika itu sedang melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Saat sedang dalam perjalanan menuju Tanah Suci, di dalam sebuah kapal laut, waktu melakukan sholat subuh berjamaah, para pengikut Nahdlatul Ulama heran saat Kiai Haji Idham Khalid yang mempunyai kebiasaan menggunakan doa kunut dalam kesehariannya malah tidak memakai doa kunut. Tak kalah Buya Hamka dan sebagian pengikut Muhammadiyah itu menjadi makmumnya. Nasabiku semua, demikian pula sebaliknya. Tak kalah Buya Hamka mengimami sholat subuh, para pengikut Muhammadiyah merasa heran ketika Buya Hamka membaca doa kunut. Karena Kiai Haji Idham Khalid dan sebagian pengikut Nahdlatul Ulama NU menjadi makmumnya. Kiai Haji Idham Khalid adalah tokoh pemimpin NU yang mempunyai kebiasaan membaca doa kunut dalam sholat subuh. Namun saat ditunjuk menjadi imam sholat subuh, beliau tidak membacanya. Demi apa? Menghormati sahabatnya, yaitu Buya Hamka dan para pengikutnya. Ya, padahal dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang membaca doa kunut dalam sholat subuh adalah sunnah muakkad. Sungguh, ini adalah tindakan yang begitu luar biasa, begitu arif dan bijaksana. Ya, begitupun sifat kearifan ditunjukkan oleh pemimpin Muhammadiyah, Buya Hamka, yang kesehariannya tidak membaca doa kunut. Ya, justru membaca doa kunut saat mengimami sholat subuh dengan alasan yang sama. Mereka malah berpelukan mesra setelah sholat, saling menghormati, dan saling berkasih sayang. Asabiku semua dimuliakan Allah. Inilah para pemimpin yang sebenarnya yang begitu dalam dan luas keilmuan dan wawasannya. Ya, meskipun terdapat perbedaan pendapat, tetapi tetap bersatu dalam persaudaraan. Mereka lebih mengedepankan ukhuwah Islamiyah ketimbang masalah khilafiyah yang tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ujungnya. Mereka tidak mengenal tuh istilah saling mencela, mengejek, atau saling menuduh sesama muslim yang berbeda cara pandangan, yang malah nanti justru akan menimbulkan suatu fitnah, ya kan? Sabiku semua yang dirahmati Allah. Namun sayangnya banyak dari orang-orang yang mengaku menjadi pengikut pemimpin mereka malah tidak bisa mencontoh sifat kebesaran jiwa yang ditunjukkan para pemimpinnya. Sabiku semua yang dimuliakan Allah, banyak di antara mereka saling meributkan, menyibukkan diri dengan mencari-cari perbedaan dan menyalahkan satu sama lain yang berbeda pendapat, dan tidak jarang saling mengejek dan menghina, bahkan sampai menyesatkan sesama muslim yang berseberangan dengannya. Mereka tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukannya hanya memecah belah umat, dan sungguh ini adalah perbuatan yang lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabiku semua yang dirahmati Allah, ini adalah fakta dan memang benar adanya.
Contoh yang paling nyata adalah menjamurnya video-video, tulisan-tulisan ya, di berbagai media, khususnya media online, ya, seperti di YouTube, Google, blog, website, Instagram, yang memaparkan pendapat-pendapat yang dianggap paling benar sendiri dan menyalahkan orang lain, ya, sesama muslim yang berbeda cara pandang, berbeda pendapat dengannya. Apa yang mereka utarakan sebenarnya hanyalah fotokopi alias copy paste, diambil, dicomot, dan taklid dari orang lain. Bukan lahir dari keluasan ilmu, kefakihan, dan kealiman, apalagi dari kerendahan hatinya. Tapi sayangnya, sikap dan perilaku mereka seolah mufti tertinggi. Ya, tidak seperti para imam ahlus sunnah yang dimana mereka sangat bijak dalam menyikapi khilafiyah, khususnya dalam keragaman amal syariat. Sabiku semua yang dimuliakan Allah. Ya, kenyataan ini memang sangat berbeda dengan sebagian manusia yang sangat ingin mengikuti mereka para imam ahlus sunnah. Ya, tetapi tidak mampu meneladani akhlak para imamnya. Mencela dan menyesatkan sesama muslim, ya, menjadi pekerjaan tetap sebagian orang tersebut. Ya, cuma karena perbedaan furu. Ya. Lucunya lagi adalah mereka yang mencela dan mensesatkan bukan ulama. Ya, hanyalah thalibul ilmi, penuntut ilmu yang baru duduk di satu majelis, ya, tanpa mau bermajelis dengan yang lain. Ya, tetapi sayangnya berperilaku seakan ulama besar dan ahli fatwa. Ya, sungguh mereka baru di tepian pantai. Tapi sayangnya berperilaku bagai, ya, penjelajah lautan. Mereka baru di permukaan, tapi sayangnya, ya, bertingkah sebagai penyelam ulung. Ya. Nasihat bagi mereka selalu ditolak, kecuali hanya dari kelompoknya saja. Ya, sungguh sebenarnya mereka sangat layak dikasihani. Ya, mereka tidak tahu bahwa kesalahan ijtihad tetap dihargai satu pahala oleh syariat. Tetapi justru mereka menghargainya dengan tuduhan sesat dan bid'ah. Mereka menampilkan Islam itu dengan wajah yang keras. Ya, padahal itu adalah pengaruh dari kepribadian mereka sendiri, bukan Islam. Cobalah saudaraku berpikiran jernih dan dewasa, ya, elegan dan bijak dalam menghadapi khilafiyah, ya, fiqhiyah. Ya, contohlah sikap para imam yang Anda pegang. Ya, betapa kebesaran hati mereka mampu menjaga ukhuwah yang terjalin. Ya, sikap seperti inilah yang seharusnya kita terapkan dalam menyikapi perbedaan di antara sesama kita sebagai umat Islam. Para imam adalah pemandu kita. Kalau bukan mengikuti mereka, siapa lagi yang kita ikuti? Ya, emosi dan hawa nafsu serta syaitan lanatullah. Sabiku semua yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.